Selamat pagi Tribuners di mana saja Anda berada. Kita kembali lagi dalam Kupas Editorial Pos Kupang. Hari ini Rabu 9 Juni 2021. Nah, hari ini kita akan membahas apa yang ada di headline Pos Kupang hari ini. Dan untuk membahas hal tersebut sudah ada bersama dengan saya di studio Bung Alfons Nedabang. Selamat pagi Bung. Selamat pagi Ella. Apa kabarnya? Pagi Tribuners, puji Tuhan baik adanya. Oke, semoga kita semua baik-baik saja ya. Nah, di sini di headline Pos Kupang itu ada Pemprov pinjam lagi dana 1,5 triliun. Mungkin saya mau bertanya sedikit, mungkin Tribuners juga penasaran, kenapa sih ini dari Pos Kupang angkat ini sebagai headline hari ini? Ini topik yang menarik ya, setelah redaksi berdiskusi dan memutuskan bahwa pinjaman daerah menjadi topik headline Pos Kupang hari ini. Mengapa? Karena secara histori Pemprov NTT sebelumnya sudah melakukan pinjaman ya. Yaitu kalau kita ikuti pada tahun 2019 Pak Gub mengajukan permohonan persetujuan kepada DPRD untuk melakukan pinjaman daerah. Dan disetujui ya pada tahun 2020 itu direalisasi. Setelah usulan pertama itu 900 miliar ya, 900 miliar. Sumber dananya dari Bank NTT dan Bank Mandiri. Namun setelah diasistensi oleh Menteri Dalam Negeri, disetujui plafon pinjaman itu 450 miliar ya. Rinciannya 150 miliar pada Bank NTT dan 300 miliar pada Bank Mandiri. Yang direalisasi itu Bank NTT 150 miliar. Di Bank Mandiri tidak terrealisasi karena tidak punya fasilitas kredit seperti itu ya. Akhirnya Pemprov mengajukan permohonan kepada PT Sarana Multi Infrastruktur ya, yang terkenal dengan SMI. Nah, itu Sarana Multi Infrastruktur, dan disetujui. Pertama terrealisasi itu 2 kali akta perjanjian kredit. Yang pertama itu terrealisasi 66 miliar dan 66 miliar lebih ya, dan yang kedua pada akta kredit perjanjian kredit kedua itu 123 miliar lebih ya itu. Nah, kenapa Pemprov meminjam itu, anggaran ini dimanfaatkan untuk pembangunan jalan ya, jalan-jalan. Termasuk pengerjaan jalan jurusan Lelogama ya, Amfuang gitu. Nah, sekarang Pemprov mengusulkan permohonan pinjaman lagi nih dengan nilainya 1,5 triliun. Sumber anggarannya itu dari dana program pemulihan ekonomi nasional, PEN ya. PEN. Nah, ini sedang berproses. Memang dari sisi regulasi memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan pinjaman ya, pinjaman. Namun perlu dilakukan kajian yang mendalam, yang baik, karena pinjaman ini akan membebani APBD pemerintah daerah, karena konsekuensinya setiap bulan harus membayar angsuran ya, serta bunga pinjaman. Kalau untuk pinjaman sebelumnya kepada PT
PT SNI. Sarana multi infrastruktur itu kan per Desember 2000 itu kan Pemprov sendiri sudah membayar biaya bunga dan biaya administrasi itu sekitar 1,7 miliar lebih ya. Nah, itu nah sumber uang ini diambil dari mana? Ini yang tentunya kan dari kas daerah ya, APBD daerah juga itu. Nah, kemudian kalau misalkan dilihat dari urgensinya itu, apakah memang benar-benar diperlukan saat ini untuk meminjam sebesar ini 1,5 triliun? Memang ini kaitannya dengan kenapa Pemprov meminjam, itu karena bisa jadi APBD kita defisit, anggaran kita kurang untuk dimanfaatkan membiayai proyek-proyek strategis gubernur dan wakil gubernur ya gitu. Nah, sehingga mengatasi defisit anggaran ini salah satunya ya dengan cara melakukan pinjaman daerah, tentunya kita berharap pinjaman ini dimanfaatkan sebaik mungkin ya oleh Pemprov, tepat sasar dan memberi dampak kepada peningkatan pendapatan daerah juga gitu ya, sehingga bisa menutup anggaran yang tadi defisit itu. Oke, berarti memang ini langkah strategis juga kah untuk menutupi kekurangan yang ada? Pemerintah Pemprov menggenjot pembangunan, dan salah satu langkah ya karena anggarannya kurang, defisit, sehingga ditempuh upaya seperti ini untuk menggenjot, mempercepat pembangunan itu. Dan itu sah-sah saja itu. Yang terpenting harus dilihat juga fiskal daerah seperti apa gitu, sehingga jangan sampai sangat membebani APBD kita, tentunya akan berdampak kepada masyarakat juga ya. Gitu. Baik, kalau misalkan dilihat kembali ke belakang, yang Bung amati sendiri ini secara pribadi, pembangunan Nusa Tenggara Timur tahun-tahun ke belakang itu kira-kira ada kemajuan kah? Seperti apa kemajuannya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Saya pikir ada progres ya yang baik, menarik yang dilakukan oleh duet kepemimpinan Pak Victor Leskodat dan Pak Yosef Naisoy ya. Salah satu bukti nyata yang dapat kita lihat adalah akses infrastruktur ya ke Amphoang itu sudah lebih baik dari sekarang, dari sebelumnya. Sudah lebih baik dari sebelumnya. Orang Amphoang sendiri mengatakan bahwa mereka belum merdeka ya sejak Indonesia merdeka, karena infrastruktur mereka sangat buruk. Nah, di masa kepemimpinan Pak Victor dan Pak Yosef Naisoy, ini sudah infrastruktur ini diperhatikan ya, dan tentunya berdampak pada sektor-sektor lainnya. Ekonomi masyarakat di sana juga mulai tumbuh dan berkembang. Oke, jadi seperti itu gambarannya Tribuners. Kemudian kita akan beralih ke berita selanjutnya. Ini datang dari Pajawa. Ada orang tua siswa yang menikam kepala sekolah, sehingga saat ini kami juga turut berduka cita karena tadi pagi sang kepala sekolah sudah berpulang, dan mungkin kita juga akan membahas sedikit tentang hal ini. Kalau Bung sendiri melihat ini seperti apa? Ada orang tua yang melakukan tindakan seperti ini kepada kepala sekolah. Kalau kita cermati dari hasil reportase wartawan kita di lapangan, bahwa kasus ini dipicu oleh tindakan kepala sekolah, guru yang mengusir seorang siswa dari sekolah sehingga tidak mengikuti ujian kenaikan sekolah.
Hal ini yang memicu emosi ya, kemarahan orang tua siswa tersebut gitu. Kebetulan kemarin itu adalah hari pelaksanaan ujian kenaikan kelas gitu. Saya pikir tindakan memulangkan siswa memulangkan siswa dari sekolah, apalagi pada saat ujian sekolah, ujian kenaikan kelas, saya pikir itu sebuah tindakan yang menurut saya tidak pas ya. Ada sanksi lain yang mesti dilakukan kepada orang tua yang lalai atau belum melunaskan uang komite. Ini karena dipicu oleh anak tersebut belum melunasi uang komite ya, uang komite sekolah. Itu yang pertama. Mestinya pihak sekolah lebih persuasif ya untuk mengatasi persoalan-persoalan seperti ini. Yang berikut, kita juga mengutuk ya tindakan main hakim sendiri ya, tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang tua siswa. Mestinya lebih membangun dialogis ya, dialog antara orang tua, membangun dialog antara dengan pihak sekolah untuk menyelesaikan persoalan belum terbayarnya iuran komite. Kira-kira diberi toleransi waktu lagi mungkin 1-2 bulan untuk melunaskan. Yang terpenting anaknya tetap mengikuti ujian. Tapi kasus ini kan sudah merupakan tindakan pidana dan kita menyerahkan kepada pihak aparat untuk memproses. Apalagi tadi pagi kita mendapat kabar duka bahwa sang kepala sekolah sudah meninggal dunia gitu. Ya. Oke. Berarti untuk ini merupakan satu noda hitam sendiri ya untuk dunia pendidikan. Ya, ini potret buram dunia pendidikan kita gitu. Dan kita berharap ini kejadian terakhir ya, tidak terulang lagi, tidak terjadi lagi pada pihak di sekolah-sekolah lain ya di NTT itu. Ini pelajaran penting untuk orang tua, untuk pihak sekolah gitu. Oke. Ya. Nah, untuk NTT sendiri kita tahu kalau tindakannya sampai sejauh ini itu baru pertama kali. Tapi untuk tindakan-tindakan lain itu sebenarnya sudah banyak dari orang tua siswa ke guru. Nah, itu menurut Bung Aca sendiri itu tuh seperti apa? Kalau tindakan-tindakan orang tua ke guru yang ada yang tidak pantas. Ya, memang perlakuan kasar guru terhadap siswa itu sering terjadi ya. Begitupun sebaliknya, ada juga siswa yang bertindak kasar terhadap guru. Dan ini juga memicu keterlibatan orang tua ya, keterlibatan orang tua. Saya pikir hal ini bisa teratasi ketika ada komunikasi dialog antara pihak sekolah. Apapun persoalan harus dikomunikasikan, gitu. Tidak ke main hakim sendiri atau tidak ke emosional dalam menyikapi setiap masalah, gitu. Oke, berarti semua itu kuncinya ada di komunikasi. Kalau komunikasinya baik, pasti semuanya juga berakhir baik. Oke, Tribuners. Nah, kemudian kita akan beralih lagi ke berita selanjutnya. Di sini Pos Kupang juga menulis tentang kades yang orientasinya perkaya diri. Dan mungkin bukan hal yang baru kita temukan di masyarakat ya, hal-hal seperti ini. Tetapi Pos Kupang hari ini memutuskan untuk mengangkat ini. Ini kaitannya dengan penyalahgunaan dana desa ya. Sekarang jadi berita aktual hangat ya, itu bahwa Pemda Malaka merekomendasi 12 kepala desa yang diduga melakukan penyelewengan dana desa pada periode tahun 2016 sampai tahun 2019. Mereka direkomendasi kepada aparat Kejaksaan Negeri Atambua. Kejaksaan Negeri Atambua masih membawai Kabupaten Malaka juga ya. Untuk diproses hukum ya, Bagi saya langkah inisiatif dari Pemda melapor
aparatur yang melakukan penyelewengan ini perlu diapresiasi, perlu diapresiasi. Mengapa? Karena dari awal duet kepemimpinan Pak Simon Nahak dan Lucky Taulin itu sudah menunjukkan spirit untuk memberantas korupsi ya, spirit untuk memberantas korupsi. Terus kasus ini selama sudah sekian tahun ya. Pada tataran permukaan ini kelihatannya dana desa di Malaka kan aman-aman saja ya. Ternyata ketika masuk ke setelah Pak Simonak dan Pak Lucky Taulin terpilih dan dilantik menjadi bupati dan wakil bupati Malaka, mereka menggenjot inspektorat untuk melakukan audit dan ditemukan penyelewengan dana desa itu sekitar 9 miliar lebih ya, 9 miliar lebih. Dari 12 desa? Dari 99 desa ya, dari total 120 sekian desa yang ada di Malaka yang menerima dana desa. Jadi kita mendukung, kita mengapresiasi langkah Pemda Malaka ya. Tapi kita juga harus publik lagi menanti nih konsistensi sikap dari duet kepemimpinan Pak Simon Nahak dan Pak Lucky Taulin. Ada anggapan bahwa ini upaya untuk memberantas orang-orang yang pada pilkada Malaka kali lalu tidak mendukung keduanya, ya tidak mendukung. Nah ini saya pikir harus ada, jangan hanya berhenti di kepala desa, ya jangan berhenti. Ada pejabat di mana-mana. Ya? Penyelewengan dana juga dilakukan oleh pejabat lain ya. Nah kita harap tidak berhenti di kepala desa. Jika dalam perjalanan ditemukan ada pejabat lain yang terindikasi melakukan tindakan penyelewengan dana atau korupsi, Pemda harus berinisiatif untuk melapor kepada, merekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk diproses hukum. Nah ini baru agak fair ya, agak fair ketimbang hanya berhenti di kepala desa saja. Kita menunggu langkah selanjutnya dari Pemda Malaka. Oke, dari duet kepemimpinan SNKT ini, berarti ini merupakan satu langkah awal yang cukup bagus untuk memberantas hal-hal seperti itu di masyarakat ya. Iya, ini spirit awal yang sangat luar biasa dari Pak Simon Nahak dan Pak Lucky Taulin. Tapi kita berharap selama masa periode kepemimpinan spirit ini tetap terjaga, konsisten ya, dan tidak hanya sebatas kepala desa gitu. Itu pejabat lain ASN yang sudah terindikasi melakukan penyelewengan dana berdasarkan hasil audit pemeriksaan inspektorat, nah harus disampaikan kepada direkomendasi kepada aparat penegak hukum untuk diproses hukum. Oke. Ya. Berarti ini juga mungkin untuk kabupaten lain juga bisa mencontohi langkah yang diambil oleh harus bupati dan wakil bupati terpilih. Karena upaya pemberantasan korupsi ini tidak ada tawar-menawar ya, dan harus dilakukan oleh semua pemerintah daerah di NTT ya. Nah berarti kalau untuk masyarakat sendiri yang mungkin mengetahui ada yang tidak beres dengan dana desa, ada yang tidak beres dengan kepala desanya, mungkin bisa juga kah untuk bisa melapor sepanjang memiliki bukti. Tapi kita juga menganut asas praduga tak bersalah kan ya. Jadi melapor bahwa ada dugaan penyimpangan dana desa kepada aparat dan harus disertai bukti. Jangan sampai yang bersangkutan melakukan kantor dengan tuduhan pencemaran nama baik, itu bisa saja terjadi ya, karena dianggap fitnah gitu, karena tidak memiliki bukti ya. Dan ini juga membutuhkan pengawalan dari kita semua ya, bukan hanya satu pihak. Poskupang tetap mengawal juga. Ya, Poskupang sebagai media juga mengawal, dan masyarakat juga tentunya harus mengawal karena itu dana itu sebenarnya milik mereka. Karena ini dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih ya, good governance ya. Itu ya perlu kontrol dari elemen masyarakat, media juga harus dilakukan.
Oke. Mungkin adakah pesan sedikit untuk masyarakat yang saat ini sedang bergabung bersama kita terkait hal-hal yang sudah kita bahas? Kira tetap menjadi pembaca setiap Poskupang, senantiasa Poskupang dengan 2 produk, cetak, print, Poskupang cetak dan Poskupang online, bisa siapapun bisa mengakses semua informasi terupdate, dan kami hadir untuk pembaca di seluruh Nusantara, terkhusus di NTT. Di NTT. Oke, Tribuners, mungkin untuk akhirnya saya dari kami dari redaksi terus mengimbau untuk Tribuners untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti update berita-berita terkini di kanal YouTube Poskupang dan juga Facebook Poskupang, Instagram Poskupang dan juga print Poskupang. Akhir kata, saya Ella Uzurasi dan rekan saya Alphonse Nedabang undur diri. Selamat pagi, salam sehat.